Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan Riyadi, Kepala SMP Muhammadiyah 3 Banjarmasin yang beralamatkan di Jalan Cempaka 2, Banjarmasin Tengah, dekat dengan Masjid Al-Jihad Banjarmasin dan Taman Kamboja. SMP Muhammadiyah 3 yang biasa disebut SMP Muga merupakan sekolah swasta di bawah binaan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non-Formal Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin dan tentunya Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. SMP Muga memiliki branding School of Future, di mana SMP Muga bukan hanya bercita-cita menjadi sekolah ramah anak, tapi juga sekolah ramah masa depan anak. Sekolah yang mempersiapkan masa depan peserta didiknya sesuai dengan potensi mereka. SMP Muga memiliki visi mewujudkan sekolah yang terdepan, mencerahkan, berkemajuan, serta berorientasi masa depan. Beberapa hal yang menjadi fokus saya sebagai kepala di SMP Muga adalah bagaimana caranya meningkatkan prestasi dan membangun karakter profil pelajar berkemajuan. Salah satu inovasi yang saya dan tim lakukan adalah implementasi prinsip 4T yang terdiri atas Tazkiyatun Nafs, Tilawah, Ta'lim, dan Talent dalam penyusunan kurikulum satuan pendidikan atau KSP serta aktivitas dan program sekolah. Prinsip 4T menjadi dasar bagi SMP Muga dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari mulai dari peserta didik datang sampai dengan mereka pulang, yang kemudian dikuatkan dengan berbagai program-program penunjang lainnya yang biasa kita sebut dengan proyek penguatan profil pelajar. Aktivitas peserta didik SMP Muga selalu dimulai dengan kegiatan Tazkiyatun Nafs yang dilanjutkan dengan tilawah di Masjid Al-Jihad dari pukul 7.30 sampai 8.30. Aktivitas Tazkiyatun Nafs terdiri atas sholat duha berjamaah, kultum, dan tausiah. Tujuan dari aktivitas ini adalah agar peserta didik SMP Muga ditenangkan dulu jiwanya, dilapangkan dulu hatinya sebelum dijejali dengan berbagai materi dan aktivitas pembelajaran di kelas. Artinya, sebelum memberi makan otak peserta didik, jiwa dan hatinya dulu yang diberi makan. Aktivitas tilawah berisikan dengan tahsin iqra bagi yang belum lancar mengaji, tadarus Al-Quran dan murajaah hafalan bagi yang sudah lancar mengaji. Harapan dari aktivitas tilawah ini adalah sebagai penguat dari aktivitas Tazkiyatun Nafs sebelumnya. Selesai aktivitas Tazkiyatun Nafs dan tilawah di Masjid Al-Jihad, peserta didik melanjutkan aktivitasnya di ruang kelas, yaitu aktivitas taklim. Kegiatan belajar mengajar sesuai dengan jadwal mata pelajaran yang telah disusun di awal tahun ajaran dari pukul 8.30 sampai dengan pukul 12. Dalam aktivitas taklim, SMP Muga sudah menerapkan kurikulum satuan pendidikan atau KSP sendiri yang dinamakan kurikulum Cempaka. Hasil dari integrasi kurikulum Merdeka, kurikulum Ismuba yang merupakan ciri khas pendidikan Muhammadiyah, dan pendidikan akil balik sebagai core utamanya. Selesai aktivitas taklim, peserta didik melaksanakan sholat zuhur berjamaah, istirahat dari pukul 12 sampai pukul 13.30, dan qailullah atau tidur siang sejenak dari pukul 13.30 sampai pukul 14. Kemudian dilanjutkan dengan aktivitas talent mulai pukul 14 sampai pukul 15.30. Aktivitas ini bertujuan untuk memfasilitasi minat bakat dan potensi peserta didik SMP Muga agar setiap potensi mereka dapat teraktualisasi secara optimal sehingga setiap anak bisa berprestasi. Pada aktivitas siang hari di SMP Muga, peserta didik mendapat kebebasan dan kesempatan untuk memilih aktivitas ataupun pembelajaran sesuai dengan minat mereka, agar mereka bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Total ada sekitar 20 talent class yang bisa mereka pilih. Selain penerapan prinsip 4T dalam aktivitas sehari-hari di SMP Muga, juga dikuatkan dengan berbagai program penunjang atau proyek penguatan profil pelajar berkemajuan. Mulai dari gerakan sholat subuh berjamaah, Ghost to Surau, SMP Muga Beritikaf, Jumat Takwa Keliling, Kajian Muslimah, Muga Corner atau program entrepreneurship, pembinaan IPM atau program leadership, Vertical Garden atau program Adiwiyata, dan lain-lain. Pelaksanaan aktivitas dan program-program tersebut selama 2 tahun ajaran ini memperlihatkan hasilnya, yaitu meningkatnya prestasi peserta didik SMP Muga dan terbangunnya karakter profil pelajar berkemajuan.
di aktivitas mereka di sekolah maupun keseharian di rumah. Selama tahun ajaran 2023-2024 saja, SMP Muga berhasil meraih sekitar 50 prestasi dari berbagai bidang non-akademik, di mana sebelumnya prestasi sebanyak ini bisa diraih SMP Muga dalam kurun waktu 3-5 tahun ajaran, sedangkan 50 prestasi di berbagai bidang ini diraih hanya dalam kurun waktu 1 tahun ajaran saja. Nilai akademik peserta didik pun memperlihatkan peningkatan dengan adanya implementasi prinsip 4T ini, baik pada mata pelajaran umum maupun pada mata pelajaran ISMUBA. Penerapan prinsip 4T ini juga dapat membangun dan membentuk profil pelajar berkemajuan siswa-siswi SMP Muhammadiyah 3 Banjarmasin. Pada kegiatan Tazkiyatun Nafs dan Tilawah, profil yang dicapai adalah taat beragama dan berakhlak mulia, berbuat baik kepada orang tua, guru, dan sesama, berdisiplin, bekerja keras dan mandiri, berilmu dan berkeahlian tinggi, serta gemar membaca. Pada kegiatan taklim, profil yang dicapai adalah memiliki motivasi tinggi dan mau berprestasi, berdisiplin, bekerja keras dan mandiri, berilmu dan berkeahlian tinggi, serta gemar membaca, menulis, dan berkreasi. Pada kegiatan talent, profil yang dicapai adalah cinta bangsa dan kemanusiaan semesta, memiliki motivasi tinggi dan mau berprestasi, berdisiplin, bekerja keras dan mandiri, bekerja sama dan bersosialisasi di masyarakat, berilmu dan berkeahlian tinggi, serta gemar membaca, menulis, dan berkreasi. Penerapan prinsip 4T dalam meningkatkan prestasi dan membangun karakter profil pelajar berkemajuan memiliki beberapa keunggulan, diantaranya 1. Fleksibel dalam penerapannya. Implementasi prinsip 4T dalam penyusunan aktivitas dan program di sekolah sangat memberikan fleksibilitas dalam penerapannya karena memberikan ruang yang luas bukan hanya untuk siswa dalam mengembangkan minat dan potensinya, tapi juga untuk guru dalam menyusun aktivitas yang terdiferensiasi. 2. Integratif dalam pelaksanaannya. Implementasi prinsip 4T ini telah terintegrasi ke dalam seluruh aspek yang memang diperlukan oleh peserta didik, mulai dari aspek spiritual, aspek emosional, aspek sosial, aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan aspek-aspek lainnya. 3. Holistik dalam penilaiannya. Implementasi prinsip 4T yang telah terintegrasi tentunya memungkinkan pendidik untuk memberikan penilaian yang holistik atau menyeluruh kepada peserta didik. Bukan hanya dilihat dari satu aspek saja, tapi aspek-aspek lain juga diperhatikan dan dinilai. Hal ini memberi garansi bahwa peserta didik akan mendapat nilai dan keunggulan masing-masing sesuai dengan potensi bidang. 4. Aplikatif dalam penggunaannya. Implementasi prinsip 4T tentunya sangat aplikatif untuk diterapkan di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah-sekolah yang berbasis Islam, dengan tidak menutup kemungkinan diterapkan di sekolah yang berbasis non-Islam dengan tentunya beberapa penyesuaian-penyesuaian. Terkhusus untuk sekolah Muhammadiyah, implementasi prinsip 4T ini memberikan penguatan penerapan kurikulum ISMUBA sebagai ciri khas keunggulan pendidikan Muhammadiyah yang memiliki paradigma pendidikan yaitu holistik integratif. Kesimpulannya, 1. Implementasi prinsip 4T dapat meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik peserta didik SMP Muhammadiyah 3 Banjarmasin sesuai dengan minat dan potensinya. 2. Implementasi prinsip 4T dapat membangun karakter profil pelajar berkemajuan pada peserta didik SMP Muhammadiyah 3 Banjarmasin secara holistik integratif. Tentunya implementasi prinsip 4T ini masih sangat perlu untuk disempurnakan agar kendala-kendala dalam penerapannya dapat teratasi dan mendapat hasil yang lebih optimal, serta terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai penutup, setiap anak itu unik dan istimewa dengan potensinya masing-masing. Tentu menjadi tugas sekolah untuk menggali dan mengembangkan potensi peserta didik agar bisa menjadi sebuah prestasi. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.